Denver mendengar teriakan Jonathan pun menolehkan kepalanya ke belakang. Namun sedetik kemudian, pria yang memegang pistol tepat di belakangnya terjatuh bersimbah darah. Denver mengernyitkan dahinya, bingung. Namun setelah menatap pria yang sudah tak bernyawa itu, ia menatap sang pelaku. Manik matanya bertemu dengan iris coklat teduh kesukaannya. Arabella, lirih Denver. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menunggu. Seru Arabella menenteng senapan di tangannya dan tersenyum simpul. Bagaimana kamu bisa menembak? Tanya Denver. Benar, Bella udah minta diajari kan? Arabella menjeda ucapannya dan menembak musuh tepat di belakang sebelah kiri Denver. Denver pun hanya menggelengkan kepalanya. Tapi Om Denver nggak mau. Ya udah. Denver, mereka mengirim 2 helikopter lagi ke sini. Kalau dibiarkan, kita akan kalah jumlah, ucap Jonathan tiba-tiba. Di mana Bogam? Aku di sini, bos. Ucap Bogam ikut berkumpul dengan Denver dan Jonathan dengan membawa hampir 40 orang anggota. Kita bisa tangani ini dengan mudah, bos. Apalagi seorang sniper baru saja muncul, ucap Jonathan melirik Arabella. Tentu saja, seru Arabella. Kalian harus jelaskan padaku, ucap Denver dengan angkuh. Kita tak akan bisa menjelaskan kalau terus berunding, Om. Kita akan mati, ucap Arabella. Baiklah sayangku, tugasmu adalah menembaki helikopter sialan itu. Jonathan, kamu temani aku dan Bogam bunuh mereka semampumu, terang Denver. Baik tuan, ucap Bogam dan Jonathan. Denver berjalan mengisi kembali peluru untuk kedua pistol kesayangannya. Begitupun Jonathan. Dengan tenang, Denver menarik pelatuk pistol tanpa ragu dan mengirimkan hujan tembakan untuk musuh sebelah kanan. Sedangkan Jonathan memburu musuh sebelah kiri. Hujan tembakan menggema di rooftop hotel. Walaupun ada polisi yang datang, mereka tak akan berani menentang kesenangan seorang Denver Lorenzo. Di sisi lain, Arabella menembaki helikopter musuh dengan bengis dan mengeluarkan senyum miringnya. Lion Cave, hancurkan keparat-keparat ini, seru Denver menggema. Arabella mengerutkan keningnya mendengar kata Lion Cave keluar dari bibir Denver. Ia semakin yakin ada sesuatu tentang Lion Cave yang tidak ia ketahui. Berbeda dengan Denver yang menembaki musuh dan sesekali bertarung dengan musuh, memelintir lengan dan sesekali menendang dan berakhir dengan tembakan di kepala serta jantung musuhnya. Denver senang saat melihat darah keluar dari tubuh tak berdaya musuh-musuhnya. Kabar baik bos, sepertinya kita menang, ujar Jonathan. Siapkan jet pribadiku, aku akan pergi ke New York sekarang. Seperti maumu bos. Denver melihat sekeliling saat seluruh musuh telah terkapar di lantai rooftop hotelnya. Ditambah dengan genakan darah di mana-mana, membuat jiwa beringasnya bertambah liar. Jonathan, periksa mereka semua. Jika ada satu saja yang masih hidup, bawa dia ke markas. Aku akan menginterogasinya. Baik, bos. Setelah itu, Denver membenahi jasnya yang terlihat sedikit berantakan dan berjalan ke arah di mana istrinya berada. Ia menatap manik mata Arabella sedikit tak percaya bahwa istrinya ikut dalam pertempuran ini. Tapi dalam dadanya bergemuruh perasaan senang dan bangga menghinggapinya, namun ia juga takut istrinya akan terlalu jauh ikut dalam masalah ini. Kita akan pergi sekarang. Tapi Bella belum ngomong sama ibu dan ayah. Tak apa, kemarikan senapannya. Gak mau, ini kan punya Bella. Itu dari Jonathan kan, ucap Denver diikuti anggukan dari Arabella. Maka itu adalah milikku. Ih, nyebelin banget sih. Kamu tahu, kamu terlihat lebih seksi saat menjadi seorang sniper seperti tadi, Bella. Alah, apaan sih om? Dari mana kamu belajar menembak? Dari Jonathan. Kan Om Denver nggak ngasih. Jadi Bella belajar sama Jonathan aja. Sejak seminggu yang lalu, sela Arabella. Hani, harus kuapakan kamu? Ujar Denver mengeluarkan smack-nya. Denver meraih tangan kanan Arabella dan ia pun menggiring Arabella keluar dari mansion. Mereka berdua memasuki mobil hitam milik Denver dan mobil itu pun melaju ke landasan pribadi milik Denver. Di sana sudah tersedia jet pribadi yang akan Denver gunakan. Langsung saja, pria itu memasuki jet dan duduk di ruang kendali.
Om serius mau jadi pilot dadakan? Aku bisa menerbangkannya, Arabella, ujar Denver. Wah, luar biasa, ujar Arabella sambil melihat ke arah bawah jet yang tengah menerbangkannya dengan ekspresi menggemaskan membuat Denver yang meliriknya tersenyum simpul. Bagaimana cantik, lirih Denver. Mereka pun kembali fokus ke perjalanan dengan ekspresi Arabella yang sama seperti saat berangkat, yaitu takjub. Denver terlalu fokus dengan mesin jetnya hingga tak menyadari Arabella yang sudah tertidur mungkin kelelahan. Udah sampai ya, lirih Arabella saat menyadari ia sudah tak lagi dalam jet bersama Denver. Satu hal yang ia simpulkan, ia sudah ada di New York. Arabella melamun memikirkan hal-hal yang ia tinggalkan di Indonesia, termasuk kedua orang tuanya, sahabatnya, dan juga Julian. Kamu sudah bangun? Suara bariton mengagetkan Arabella. Iya, ujar Arabella gugup saat menyadari Denver tanpa baju di hadapannya. Jangan menatapku seperti itu, peringat Denver. Kenapa? Kamu bisa membangunkan singa tidur, Bel, apalagi dengan pakaianmu yang seperti itu, ujar Denver. Mendengar peringatan dari Denver, Arabella pun menundukkan kepalanya melihat pakaiannya. Ia membulatkan matanya saat menyadari ia hanya memakai kemeja putih yang sedikit transparan. Memperhatikan bra dan barang dalamnya saja. Dengan cepat ia menatap Denver yang tengah terkekeh geli melihat wajah ketakutan yang diberikan istrinya. Jangan bilang Om Denver yang ganti baju Bella. Sebenarnya aku tak bermaksud, tapi saat pulang dressmu penuh dengan darah. Jadi aku terpaksa melakukan itu. Apa? Teriak Arabella. Mendengar Denver mendudukkan dirinya di pinggir ranjang king size miliknya dan mengangkat tubuh mungil Arabella ke pangkuannya. Asal kamu tahu, Bel, aku sangat ingin menjadikanmu istri seutuhnya. Tapi aku tetap berpikir aku tak ingin menyakitimu terlebih dahulu. Kamu juga harus menggapai cita-citamu, ujar Denver menarik pinggang Arabella merapatkannya dengan tubuh tegapnya. Aku tak ingin memaksamu, aku akan menunggumu sampai kamu siap, lanjut Denver memeluk tubuh sang istri. Sedangkan Arabella jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat saat diperlakukan seperti ini oleh Denver. Terlebih ia tak bodoh hingga tak menyadari apa maksud dari setiap kata-kata yang Denver ucapkan. Jadilah milikku Nyonya Lorenzo, ujar Denver menengadahkan kepalanya menatap manik favoritnya. Dengan keyakinan penuh, Arabella menangkup kedua pipi Denver dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Denver yang mendapatkan persetujuan dari sang istri bersorak gembira. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuncah saat istrinya menyerahkan dirinya tanpa paksaan kepadanya. Dengan segan, Denver menangkup wajah sang istri dan mendekatkan bibirnya pada bibir mungil Arabella. Mereka pun memulainya. Sebuah kejadian yang akan selalu menjadi peristiwa teristimewa untuk kedua insan yang tengah beradu asmara. Biarlah mereka yang mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Tengah malam, Denver terbangun dari tidur nyenyaknya menatap wajah sang istri yang tertidur dengan menggunakan lengannya sebagai bantal. Denver bangun dan menggapai kain bedrobe untuk menutupi tubuh polosnya. Ia berjalan ke arah balkon dan menghidupkan cerutu dan menghisapnya serta menghembuskannya ke udara. Ia teringat dengan Jonathan. Segera ia pun mencari ponselnya dan benar saja banyak panggilan tak terjawab dari Jonathan. Ia pun menghubungi ajudannya. Hai bos, sudahkah kamu bersenang-senang dengan istrimu itu? Sangat istimewa sekali ya. Setelah kita diserang, kamu malah bersenang-senang. Dasar licik, omel Jonathan di seberang telepon. Tutup mulutmu Jonathan, sentak Denver. Baiklah, maafkan aku. Bagaimana? Ada salah satu di antara mereka yang masih hidup, bos. Kita sudah membawanya ke markas. Kamu bisa menemuinya. Kami sudah berusaha untuk mengorek informasi, tapi dia tetap tak mau buka mulut. Oke, aku akan ke sana. Maka akan kutunggu, bos, ujar Jonathan dengan kekehan di akhir kalimatnya. Denver segera berjalan menuju walk-in closet untuk bersiap dan setelah selesai, ia menggunakan kaos putih panjang dan celana hitam kain, tak lupa jam tangan Rolex yang melingkar di pergelangan tangan kanannya.
Ia berjalan ke arah ranjang dan mengelus rambut Arabella pelan serta menarik sudut bibir kanannya. Ia pun mengecup pucuk kepala Arabella dengan lembut. Setelah itu, ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ia pun keluar dari kamarnya dan ia berjalan dengan arogan menuju pintu utama mansionnya dan mengendarai mobil sport miliknya yaitu Bugatti La Voiture. Ia membelah jalanan New York dan berakhir di markas Lion Cave. Ia memarkirkan mobilnya asal dan menjejakkan kakinya ke arah tembok menyibakkan sebuah kain hitam di sana. Terpampanglah sebuah fingerprint tersebut. Segera Denver meletakkan ibu jarinya di alat fingerprint yang terpasang di dinding tersebut. Setelah selesai, dinding yang tadinya berbentuk batu bergeser menampilkan sebuah pintu baja. Denver pun membuka pintu itu disambut oleh beberapa orang di sana. Denver berjalan ke arah ruangan penyekapan di mana sudah ada Jonathan dan juga Bogam di sana. "Bos," sambut Jonathan. "Pergilah, tinggalkan aku dengan dia sekarang," tita Denver yang diikuti anggukan Bogam dan Jonathan. Sepeninggalan Jonathan dan Bogam, suasana ruangan penyekapan terasa sangat hening. Hanya sebuah lampu remang yang menerangi kegelapan di antara Denver dan pria yang sudah terkapar lemas karena dipukuli oleh Jonathan dan Bogam. Denver duduk di kursi kebesarannya, tepat berhadapan dengan pria itu. Denver menghubungi hacker kepercayaannya, yaitu Daran, untuk mengorek informasi tentang pria yang ada di hadapannya. "Daran, bisa kamu carikan aku informasi mengenai Garvin Frey?" tanya Denver menatap pria bernama Garvin itu. "Sesuai maumu, bos. Berapa menit?" tanya Denver dingin namun syarat akan kesadisan. "Tak perlu kamu matikan telepon, ini aku sudah menemukannya," ujar Daran. "Kamu memang cerdas, Daran," ujar Denver. Garvin Frey, pria Amerika yang lahir di Texas. Dia memiliki 2 orang putri, yang pertama berumur 14 tahun dan kedua berumur 9 tahun. Dia suami dari Belinda Christine. Ia menetap di Italia. Sekarang pekerjaannya sebagai seorang pekerja bank biasa dan orang tuanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, bos, ucap Daran. "Baiklah, Daran, terima kasih informasinya." "Tentu, Tuan," ujar Daran menutup teleponnya. Denver berdiri dari duduknya dan mendudukkan dirinya di meja berhadapan dengan Garvin. "Garvin Frey, ku bertanya dengan baik padamu, atas perintah siapa kamu menyerangku?" "Aku tak akan mengatakannya walaupun kamu membunuhku, sialan," balas Garvin. "Aku tak akan pernah membunuhmu, tenang aja," ujar Denver mengeluarkan pistol kesayangannya. "Tapi aku akan membunuh putri dan istrimu," lanjut Denver. "Sialan kamu," umpat Garvin memberontak, namun tangannya yang diborgol menyulitkannya untuk menyerang Denver. "Jadi katakan, siapa yang menyuruhmu?" ujar Denver dengan pelan, namun terdengar menakutkan. "Ku bilang aku takkan mengatakannya," sentak Garvin. "Baiklah, itu keputusanmu." Denver menekan telinganya dengan jari telunjuknya dan menelpon orang yang ada di Italia. "Kamu sudah mengawasi Putri Garvin?" "Sesuai perintahmu, bos. Tembak jika sudah kuberi aba-aba." "Baik, bos." Garvin kaget saat mendengar putrinya akan ditembak. Namun Denver tetap mengeluarkan ekspresi seakan dia tak melakukan apapun. "Katakan, dalam hitungan ketiga, Garvin Frey, siapa yang menyuruhmu atau putrimu akan mati di tangan sniperku?" "1," ujar Denver mulai menghitung, sedangkan Garvin menelan salivanya dengan kasar. "2," lanjut Denver sambil memainkan pistolnya. "Siapkan tembakannya saat ku berkata 3," ucap Denver pada orang di sambungan teleponnya. "Baiklah, brengsek, aku akan mengatakannya," ujar Garvin menyerah. "Bebaskan, kamu kembalilah ke gudang," perintah Denver dan mematikan sambungan teleponnya. "Jadi siapa?" tanya Denver. "Yang menyuruhku adalah Lucifer," lanjut Garvin. "Lucifer, siapa itu?" tanya Denver. "Aku tak tahu, aku hanya seorang penembak biasa yang dibayar untuk membunuhmu," ucap Garvin. "Kamu pernah bertemu dengan Lucifer sialan itu?" "Tidak, selama perencanaan penyerangan ini tak ada yang bertemu dengan Lucifer. Kami hanya diberi instruksi lewat email dan anak buah Lucifer yang menginstruksi penyerangan ini,"
Dia tidak pernah dilihat oleh kami. Percayalah, Denver. Sialan, siapa yang berusaha mengibarkan bendera perang denganku? Tanya Denver plus dengan desisan tajamnya. Jonathan, Bogam, teriak Denver memanggil kedua anak buahnya. Tak lama setelah teriakan bosnya, Jonathan dan Bogam memasuki ruang penyekapan. Ada apa, bos? Bogam, apakan saja pria ini. Mau kamu cincang tubuhnya dan diberikan ke singaku juga boleh. Tapi jika moodmu sedang baik, lepaskan aja dia. Ucap Denver melenggang pergi diikuti oleh Jonathan. Mereka memasuki ruang pribadi milik Denver. Denver duduk di kursi kejayaannya dan mengangkat satu kakinya. Tak lama kesayangan pria itu datang dan duduk di sampingnya. Dengan sayang pria itu mengelus kesayangannya yang ia rindukan. Halo Arlo, kangen dengan Daddy? Ucap Denver seraya mendekatkan wajahnya dan disambut oleh Arlo, anjingnya. Bisakah kamu lebih dewasa, Denver? Kamu tahu kita baru saja diserang dan kamu terlihat tenang, tanya Jonathan. Arlo, kamu tahu dedimu ini sangat bahagia, Ucap Denver tak menghiraukan pertanyaan dari Jonathan dan malah memanjakan anjing kesayangannya. Sinting kamu, umpat Jonathan. Aku mendengarmu, Jonathan. Jika aku mau, kamu bisa saja diincar oleh Arlo. Benar tidak, Arlo? Ucap Denver kembali mengelus anjingnya. Bisakah kamu singkirkan anjing sialanmu itu? Aku ingin bicara penting, ujar Jonathan. Baiklah, Arlo, kamu kesana dulu, oke? Nanti Daddy akan bermain denganmu. Tita Denver. Seakan mengerti yang dikatakan oleh Denver, anjing itu pun berjalan menjauhi tuannya, sedangkan Denver melambaikan tangan kanannya dan senyum sumringah di bibirnya. Wow, pertunjukan yang amat menyenangkan dari seorang Daddy dan anaknya. Gila. Umpat Jonathan seraya memutar bola matanya dengan malas. Katakan, ucap Denver. Garvin bilang Lucifer. Apa kamu berpikir sama denganku, Denver? Kamu mengira Lucifer dan Felix adalah orang yang sama? Ya, satu-satunya orang gila yang menjadikan kamu sebagai musuh abadinya adalah Felix. Jonathan menyilangkan tangannya di depan dada. Aku juga awalnya mengira ini perbuatan Felix, ucap Denver menjeda. Tapi aku melihat di tubuh Garvin tak ada simbol tengkorak di sana. Artinya ia bukan bagian dari Black Devil dan bukan kaki tangan Felix. Ujar Denver berdiri dan memandang pemandangan malam kota New York. Kamu benar. Lagi pula kita juga tak menemukan simbol Black Devil di helikopternya. Mereka juga dari Italia, bukan dari Cina. Ucap Denver menambahkan. Pertanyaannya, siapa Lucifer itu? Tanya Jonathan penuh keingintahuan. Kita buntu, Jonathan. Garvin tak pernah menemui Lucifer. Kita bisa jika kita melepaskan Garvin dan memintanya untuk berbicara pada kaki tangan Lucifer. Dan setelah itu kita akan mengawasinya. Kalau perlu kita minta Garvin untuk memberi pelacak pada orang itu. Lanjut Denver. Dengan begitu kita akan tahu markasnya dan kita akan semakin mudah mengetahui siapa Lucifer sebenarnya. Tanya Jonathan. Iya, jawab Denver dengan singkat. Bos, kamu memang brilian otakmu, memang sangat licik, tapi kamu gegabah, itu yang kusayangkan. Bungkam mulutmu Jonathan, aku ingin pulang. Periksa Bogam, minta dia untuk tidak membunuh Garvin dan pasangkan pelacak pada Garvin, ucap Denver dan melenggang pergi. Perlukah kita mencoba melacak informasi Lucifer lewat daran? Tanya Jonathan. Lakukan saja semaumu Jonathan, ucap Denver lalu menjauh. Kamu memang menjebalkan Denver, ucap Jonathan mendengus. Denver kembali ke mansionnya dan disambut oleh Madam Quinn, pengasuhnya. Halo Madam, ucap Denver mencium pipi kanan pengasuhnya itu. Putraku, kamu tahu, aku sangat mencemaskanmu. Selama ini kamu tak pulang dan setelah pulang kamu memberikanku seorang menantu. Maafkan aku, Madam, ucap Denver dengan datar. Apa dia sudah bangun? Lanjut Denver. Kamu mengerjainya ya? Iya. Kamu memang nakal, Denver. Maafkan aku, Madam, dan gadis akan pulang siang ini. Baiklah, terima kasih, ucap Madam Quinn. Aku naik dulu, Madam. Pamit Denver diikuti anggukan dari pengasuhnya.
Denver berjalan menuju lift mansionnya dan menuju lantai 4 di mana letak kamarnya berada. Ia berjalan ke arah pintu kamarnya dan membukanya. Ia melihat punggung polos Arabella yang tak tertutupi selimut. Tangannya pun tergerak untuk membenahinya. Denver memperhatikan wajah Arabella yang sangat damai. Denver pun mencium kening Arabella. Denver berjalan ke arah walk-in closet dan mengganti celana kainnya dengan celana training. Arabella terbangun dan mendudukkan dirinya di kepala ranjang. Ia kembali teringat kejadian semalam dan sukses membuatnya tersipu malu. Namun ia baru sadar Denver tak ada di kamarnya. Ia hendak beranjak. Namun pintu kamar terbuka menampilkan Denver membawa sebuah nampan di tangannya. "Kamu sudah bangun?" Iya, ucap Arabella terbata-bata. "Mau sarapan?" tanya Denver dengan lembut. "Om duluan aja, Bella mau mandi," ujar Arabella seraya menyembunyikan rona merah di kedua pipinya. "Om, kamu masih panggil saya Om?" Jadi panggilnya apa dong? Denver, Hani, atau Cinta juga boleh. "Udah mau mandi." Arabella hendak berdiri namun ia meringis, merasa nyeri di selangkangannya. Dengan cepat, Denver menggendong tubuh Arabella dan membawanya ke kamar mandi, mendudukkan Arabella ke dalam bathtub. "Aku sudah menyiapkan air hangat untukmu mandi dan untuk mengurangi rasa sakitnya. Maafkan aku ya semalam," ucap Denver. "Nggak apa-apa, makasih Denver," balas Arabella tersipu malu. "Aku harus pergi. Sarapanmu ada di atas nakas. Jangan lupa habiskan," pesan Denver dan mengecup pipi Arabella lalu berjalan keluar. "Wah, oksigen mana? Oksigen!" teriak Arabella yang masih didengar sang suami. Denver tersenyum dan menggelengkan kepalanya mendengar teriakan istrinya. Denver pun segera turun ke lantai 1. Di sana ia bertemu dengan Madam Quinn. "Madam, aku titip Arabella dulu. Hari ini ada beberapa meeting penting, jadi mungkin aku akan pulang terlambat," ujar Denver. "Baiklah, hati-hati nak," ucap Madam Quinn dengan lembut. Denver pun pergi, disambut oleh Jonathan di sana. Ia pun melesat menuju Lorenzo Group dengan mobil Bugatti La Voiture. Arabella keluar dari kamarnya hanya menggunakan tank top kuning dan celana jeans saja. Ia sedikit kebingungan untuk ke lantai dasar, namun seorang pelayan menunjukkan lift untuk ke lantai bawah. Arabella tercengang, pasalnya ia baru tahu kalau mansion ini memiliki lift ralat. Bahkan Arabella belum mengetahui mansion ini sepenuhnya. Setelah sampai di lantai bawah, Arabella berjalan ke arah dapur, namun seseorang memegang lengannya. "Nyonya Lorenzo?" "Iya, saya Madam Quinn, kepala pelayan di mansion ini," ujarnya dengan menundukkan tubuhnya. "Oh, hai, sebenarnya aku ingin membuat cookies, tapi aku bingung memilih bahan-bahannya. Boleh aku minta bantuanmu, Madam?" "Dengan senang hati, Nyonya." "Terima kasih, Madam," ujar Arabella berjalan di belakang Madam Quinn. "Kamu tahu, Tuan Denver, benar, kamu tuh sangat cantik." "Oh ya, terima kasih, kamu juga," ucap Arabella sambil memilih bahan-bahannya. "Jadi, kamu ibunya gadis?" tanya Arabella. "Iya, Nyonya mengenalnya." "Madam, bisakah kamu memanggilku dengan nama seperti Arabella atau Bella aja? Sebenarnya itu sudah cukup kok," ucap Arabella memasang wajah cemberutnya. Baiklah, maafkan aku." "Hei, tak apa-apa. Aku hanya bercanda, Madam." "Baiklah, kamu akan terkejut oleh beberapa hal yang akan kamu ketahui tentang Denver." "Oh iya?" "Iya, jadi siapkan saja mentalmu. Aku bahkan sudah terbiasa menghadapi sikapnya yang menjengkelkan," ujar Arabella mulai membuat cookies. "Dia memang sangat menjengkelkan." "Memang," timpal Arabella tertawa diikuti oleh tawa dari Madam Quinn. "Baiklah, adonannya sudah siap, tinggal di oven setelah itu selesai," ucap Arabella bersemangat. "Baguslah, kuharap rasanya manis seperti dirimu." "Ah, Madam Quinn bisa aja. Terima kasih ya Madam, sudah membantu." "Sama-sama, Nyonya." "Di mana Denver?" "Dia di kantor. Tadi pagi dia bilang akan pulang terlambat karena ada banyak meeting hari ini." "Baiklah, aku ditinggal lagi," ucap Arabella diikuti kekehannya. "Bersabarlah."
Ting, cookiesnya sudah matang, mari kita angkat, ujar Arabella mengangkat cookies matang dari oven. Wow, sepertinya lezat. Iya, Arabella mengambil cookies itu dan meniupnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Tindakan yang sama pun dilakukan oleh Madam Queen. Kamu benar, ini lezat, ucap Madam Queen. Untung saja Denver tidak di sini, jadi kita bisa menghabiskannya berdua saja, Madam, kata Arabella diikuti kekehan di akhir kalimatnya.